Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kongruensi pada bilangan bulat. Nah ini, jadi kongruensi itu sebetulnya kita akan mempartisi, ujungnya nanti ya, mempartisi himpunan bilangan bulat menjadi subset-subset yang kemudian kita akan menerapkan sifat aljabar. Di situ tambah maupun kali, nanti akan lihat strukturnya seperti apa, seperti itu ya. Nah sekarang kita mulai dari pengertian kongruensi. Misalkan kita punya bilangan ini ya, A, B, dan N, bilangan bulat tapi N-nya adalah bilangan asli ya. A kongruen dengan B jika notasinya seperti ini, kongruen, garis 3 ya. Jika A dikurangi B sama dengan NK untuk suatu K anggota bilangan bulat. Nah ini kan bisa kita tulis sebagai A sama dengan N dikali K ditambah B. Kalau ingat ingat algoritma pembagian, artinya A kongruen dengan B itu adalah jika A dibagi N, sisanya B, gitu ya. Nah dalam hal ini B-nya bisa lebih besar dari N, gitu ya. Jadi sebetulnya A itu dikatakan kongruen dengan B jika A dibagi N dan B dibagi N menghasilkan sisa yang sama, ujungnya seperti itu. Nah sekarang contoh untuk N sama dengan 8. 2 kongruen dengan 18, karena 2 dikurangi 18 sama dengan negatif 16, dan negatif 16 itu 8 kali negatif 2. Ini adalah K-nya. 2 kongruen dengan negatif 22, karena 2 dikurangi negatif 22 sama dengan 24, dan 24 itu sama dengan 8 kali 3. Begitupun ini 35 kongruen dengan 19, karena 35 kurangi 19 sama dengan 16, dan 16 itu 8 kali 2. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, misalnya N-nya untuk N-nya sama dengan 7, dan lain-lain. Artinya kalau N-nya sama dengan 8, kita berurusan dengan pembagian dengan 8. Kita lanjutkan teoremanya, ini sifat-sifatnya. Jika N lebih dari 0, bilangan asli berarti ya, maka untuk setiap A dan B anggota bilangan bulat, anggota himpunan bilangan bulat, berlaku A kongruen dengan A pada modulo N. Ini namanya sifat refleksif. Kemudian jika A kongruen dengan B pada modulo N, maka B kongruen dengan A pada modulo N. Ini namanya sifat simetris. Jika A kongruen dengan B pada modulo N dan B kongruen dengan C pada modulo N, maka A kongruen dengan C pada modulo N. Ini namanya sifat transitif. Gitu ya. Nah, kita akan buktikan. Nah, buktinya yang pertama, A kalau dikurangi A ya hasilnya pasti 0, dan ini sama dengan N kali 0. Berarti K-nya itu 0 gitu ya. Jadi kalau begitu A kongruen dengan A pada modulo N. Yang kedua, diketahui A-nya kurang dari A kongruen dengan B ya. A kongruen dengan B pada modulo N berarti A kurangi B sama dengan N kali K ya, untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa B dikurangi A itu sama dengan negatif dari A kurangi B. Gitu ya. Dan ini sama dengan negatif, ini tadi ya, N kali K. Dan ini bisa ditulis N dikali negatif K. Berarti kalau gitu B dikurangi A sama dengan N dikali suatu bilangan bulat positif. Kesimpulannya adalah B kongruen dengan A pada modulo N. Itu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, A
kongruen dengan B pada modulo N, berarti A kurangi B sama dengan N K tadi ya. Ini ditulis lagi untuk suatu K anggota bilangan bulat. Dan kemudian B kongruen dengan C pada modulo N, itu berarti B kurangi C sama dengan N kali L. Nah ini saya tulis untuk suatu, jadi bukan untuk semua ya, tapi untuk suatu K dan L anggota himpunan bilangan bulat. Ini perlu dibesarkan sedikit kayaknya. Seperti itu ya. Nah yang mau kita buktikan adalah A kongruen dengan C. Berarti yang harus kita buktikan, perhatikan bahwa A dikurangi C itu sama dengan, kita nyatakan dalam ini ya, sama dengan A dikurangi B ditambah B kurangi C, dan ini sama dengan N kali K ditambah N kali L sama dengan N kali K plus L. Ini adalah himpunan K plus L adalah bilangan bulat. Jadi kalau begitu A kongruen dengan C pada modulo N. Itu ya. Jadi relasi kongruensi memenuhi 3 sifat ini, maka ini kita sebut sebagai relasi ekivalen. Kalau memenuhi 3 hal itu ya, 3 relasi ekivalen. Nanti, relasi ekivalen ini yang menyebabkan himpunan bilangan bulat, karena kita membicarakan bilangan bulat, itu dapat dipartisi. Dan partisinya itu nanti akan memenuhi sifat aljabar. Lanjut, teorema berikutnya. Nah ini adalah operasi penjumlahan dan perkaliannya pada partisi itu. Teorema 31, jika A kongruen dengan B dan C kongruen dengan D pada modulo N, maka A tambah C kongruen dengan B tambah D pada modulo N, dan ini perkaliannya. Oke, pengertian ini sudah tahu ya, saya langsung saja. Untuk menunjukkan bahwa A ditambah C kongruen dengan B tambah D, nah, berarti yang harus kita lakukan adalah A ditambah C dikurangi B ditambah D itu sama dengan A kurangi B ditambah C kurangi D sama dengan, nah tadi lihat aja sebelumnya tadi ya, NK plus NL tadi ya. Kalau sebelumnya sih B kurangi C ya, tapi ya ini terdapat L bilangan bulat sedemikian hingga begini akibat dari sini. Dan ini sama dengan, atau T deh supaya beda dengan sebelumnya. Sebetulnya tidak apa-apa sih karena udah beda itu ya. Nah seperti ini. Nah ini sendiri adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya A ditambah C kongruen dengan B ditambah D. Ya seperti kita punya di operasi biasa ya, bukan kongruensi tapi sama dengan. Jadi ini tuh menggantikan sama dengan untuk kasus ini ya. Perilakunya sama dengan, seperti sama dengan. Kalau kita punya bilangan A sama dengan B, C sama dengan D, kan kita akan peroleh A tambah C sama dengan B tambah D. Gitu. Nah dengan kalau diganti dengan relasi ekivalen yang seperti ini tetap berlaku karena memenuhi ekivalen tadi. Kemudian yang berikutnya AC kongruen dengan BD. Nah berarti yang kita harus tunjukkan adalah seperti ini. Cuma ini perlu sedikit dimanipulasi aljabar. AC saya kurangi dengan AD, ini manipulasi standar, ditambah AD ya gitu ya, ini kan 0 jadi dikurangi BD, kemudian kita gunakan sifat distributif AC kurangi D ditambah ini D A kurangi B. Nah tadi ini adalah N kali T gitu ya, ditambah D yang ini tadi N kali K. Saya keluarkan N nya pakai sifat distributif juga, A dikali T ditambah D dikali K, jumlah dan kali
bilangan bulat kan bilangan bulat juga. Jadi ini bisa saya tulis N kali M lah gitu ya. Dengan demikian AC kongruen dengan BD pada modulo N. Nah, mudah-mudahan warna biru tidak mengganggu mata Anda. Oke ya, berarti operasi penjumlahan dan perkalian ini terdefinisi ya di kongruensi. Nah, selanjutnya bilangan-bilangan bulat yang kongruen dengan bilangan bulat tertentu itu kita kumpulkan jadi satu himpunan. Itu namanya kelas kongruen. Nah, lihat pengertiannya di sini. Misalkan A dan N adalah bilangan bulat, N-nya bilangan asli ya, lebih tepatnya bilangan bulat positif. Maka kelas kongruen A, ditulisnya seperti ini, adalah semua bilangan bulat yang kongruen dengan A. Oh ini, gitu ya. B, semua bilangan bulat B yang kongruen dengan A pada modulo N. Contoh, atau bisa kita tulis begini. Kalimat tadi bisa ditulis dalam bentuk ini. Nah, ingat pengertian kongruensi, ini kan artinya B kurangi A sama dengan NK untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat. Ya. Nah, ini artinya B-nya sama dengan A ditambah NK untuk suatu bilangan bulat K. Nah, artinya kalau begitu ya seperti ini. Berarti kelas kongruen A itu adalah A ditambah NK. K-nya himpunan bilangan K-nya adalah anggota himpunan bilangan bulat. Contoh ini ya, pada N sama dengan 8, maka yang kongruen dengan 0 itu adalah 0 sendiri, ingat sifat refleksif ya. 0 plus minus 8 plus minus 16 dan seterusnya. Kemudian yang kongruen dengan 1, ya 1 sendiri, 9, 17, bilangan negatifnya adalah negatif 7, negatif 15 dan seterusnya. Yang kongruen dengan 2, ya ini 2, 10, 18 dan seterusnya. Diperhatikan contoh-contoh itu. Kemudian lanjut berikutnya berkaitan dengan teorema. A kongruen dengan C jika dan hanya jika, ini pada modulo N ya. Jika dan hanya jika kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen B. Nah, kita bukti ke arah sana ya, ke arah kanan. Berarti yang diketahui adalah A kongruen dengan C pada modulo N. Kita akan buktikan ini. Nah, ini kesamaan dua buah himpunan. Jadi langkah pertama ya buktikan bahwa ini himpunan bagian dari ini. Nah, sekarang ininya C kok ya. Ini C ini. Atau saya hapus aja deh. Ini C gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita akan ambil ininya C tadi ya. Ambil B anggota A, kita akan tunjukkan dia anggota kelas kongruen C. Maka B kongruen dengan A pada modulo N, gitu ya. B kongruen dengan A pada modulo N. Lihat ini yang diketahui ini ya. Karena A kongruen dengan C pada modulo N, maka B kongruen dengan A kongruen dengan C. Maka B kongruen dengan C pada modulo N berdasarkan sifat transitif ya. Transitif. Itu. Jadi setiap B anggota kelas kongruen A mengakibatkan B anggota kelas kongruen C. Ini berarti atau berdasarkan definisi, ini berarti kelas kongruen A himpunan bagian dari kelas kongruen B. Itu ya. Nah, dengan cara yang sama, enaknya pakai warna putih sepertinya.
Dengan cara yang sama, kita akan peroleh sebaliknya tadi ya. Ini apa? Akibat ya, itu udah saya tulis. Oke, berarti kalau gitu ini saya hapus saja ya. Berarti kita akan membuktikan bahwa kelas kongruen C subset dari kelas kongruen A. Jadi kelas kongruen C himpunan bagian dari kelas kongruen A. Seperti tadi ya, kita ambil B, bukan B lah, yang lain. Misalkan D anggota kelas kongruen C, maka ini nggak pakai kalimat, nanti ditiru aja kalimatnya. Maka D kongruen dengan C pada modulo N, gitu ya. Yang diketahui tadi adalah A kongruen dengan C pada modulo N. Nah sekarang D kongruen dengan C dan C-nya kongruen dengan A berdasarkan sifat simetri ya. C kongruen dengan A kan. Kemudian gunakan sifat transitif, maka kita peroleh D kongruen dengan A pada modulo N. Ini berarti D anggota kelas kongruen A. Itu ya. Jadi setiap kita ambil anggota kelas kongruen C mengakibatkan dia jadi anggota kelas kongruen A. Berarti kalau begitu kelas kongruen C himpunan bagian dari kelas kongruen A. Ya. Nah, berarti tinggal arah sebaliknya. Jika kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen C, maka A kongruen dengan C pada modulo N. Nah, silakan dipelajari sendiri ya, baca di buku. Lanjut berikutnya akibat 2.1 pakai warna ini supaya beda. Dua buah kelas kongruen adalah identik atau dua buah kelas kongruen adalah atau identik atau disjoin. Maksudnya salah satu. Identik saja atau disjoin gitu ya. Jadi tidak boleh dua-duanya. Ini makanya ataunya ditulis 2 kali. Jadi kelas kongruen itu kan himpunan ya. Jadi kalau kita punya dua buah kelas kongruen, posisinya kemungkinan begini, disjoin artinya, atau bertumpuk di sini sama persis, itu identik. Nah sekarang buktinya, jika kelas kongruen A dan kelas kongruen C disjoin, maka ya tidak ada yang perlu dibuktikan, selesai pembuktian. Ya, sekarang masalahnya kalau dia tidak disjoin, berarti kalau dia tidak disjoin, kalau diiriskan tidak kosong, gitu ya. Nanti kita akan buktikan kalau dia tidak disjoin, pasti dia identik. Karena dia tidak kosong, ya karena tidak disjoin, maka ada anggotanya. Kita misalkan anggotanya itu B, ini ya. Sehingga B anggota kelas kongruen A dan B juga anggota kelas kongruen C. Berdasarkan definisi kongruensi, artinya dari ini adalah B kongruen dengan A dan B dari sini ya kongruen dengan C pada modulo N. Gunakan sifat simetri ya. Sifat simetri itu membalik dari B kongruen dengan A menjadi A kongruen dengan B. Dan gunakan sifat transitif, maka kita akan peroleh A kongruen dengan C pada modulo N. Itu ya. Akibatnya berdasarkan teorema yang tadi barusan kita buktikan, kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen C. Jadi terbukti ya. Ini artinya identik nih. Gitu ya. Lanjut berikutnya akibat 2.5. Ada tepat N buah kelas kongruen N yang berbeda. Jadi kalau pada kelas kongruensi N hanya ada sebanyak N buah kelas kongruen. Jadi pada contoh sebelumnya kelas kongruen 8 itu hanya anggotanya hanya ada 8. Bukti akan dibuktikan bahwa 0, 1, 2
sampai N-1. Jadi bilangan-bilangan ini tidak ada yang kongruen pada modulo N. Nah sekarang saya ambil dua bilangan sembarang di antara ini, yaitu S dan T. Tentu saja S dan T-nya kurang dari N, dan kita asumsikan S-nya kurang dari T, dan dia lebih dari atau sama dengan 0, karena paling kecil kan 0. Maka T dikurangi S itu pasti tidak negatif dan kurang dari N. Jadi kalau begitu, lihat sini. T kurangi S kurang dari N. Jadi T kurangi S tidak membagi N. Ya. Jadi bilangan-bilangan ini tidak mungkin membagi N. Sehingga kalau begitu T tidak kongruen dengan S pada modulo N. Nah sekarang karena 0, 1, 2 dan sampai N kurangi 1 tidak ada yang kongruen pada modulo N, gitu ya. Jadi tidak ada di antara dua ini yang kongruen akibat dari sini. Maka akibatnya adalah ini adalah kelas kongruen yang berbeda. Jadi kalau di antara 0, 1, 2 sampai N-1 itu ada yang kongruen pada modulo N, maka pasti di antaranya ada kelas kongruen yang identik gitu ya. Nah, kalau ini artinya berbeda atau disjoint. Sekarang kita akan buktikan kalau saya ambil bilangan bulat sembarang, misalnya A ya, bilangan bulatnya itu, maka kelas kongruen A itu pasti salah satu dari ini atau dan seterusnya sampai sini ya. Pasti salah satu dari itu. Misal A anggota himpunan bilangan bulat, maka terdapat K dan R sedemikian sehingga ini algoritma pembagian ya. Tentu saja R-nya kurang dari atau sama dengan kurang dari N tapi lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau begitu A bisa kita tulis seperti ini. Artinya kalau begitu A kongruen dengan R pada modulo N. Lihat ya definisi. Oleh karena itu berdasarkan teorema 2.3, kalau dia kongruen, maka kelas kongruennya sama. Si R ini posisinya tidak negatif tapi kurang dari N. Maka si ini pastilah salah satu dari ini. Itu ya. Jadi sembarang bilangan bulat, kelas kongruennya pasti salah satu dari kelas kongruen 0, kelas kongruen 1, kelas kongruen 2, dan seterusnya sampai kelas kongruen N kurangi 1. Itu membuktikannya. Jadi tadi kelas kongruen 8 ya kalau kita perhatikan. Oke, satu lagi, himpunan semua kelas kongruen modulo N dinotasikan dengan Zn modulo ya. Jadi ini anggotanya. Jadi kalau tadi Z8 ya anggotanya adalah kelas kongruen 0, kelas kongruen 1 dan seterusnya sampai kelas kongruen 7. Nanti silakan dicek kelas kongruen 8 itu pasti akan sama anggotanya dengan kelas kongruen 0. Ya. Kelas kongruen 9 itu akan sama dengan anggotanya kelas kongruen 1 ya. Nah, demikian paparan materinya, pembahasan soal atau beberapa contoh soal lihat pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.